Penampakan di rumah kontrakan Jalan Kaliurang. Namaku Rina. Ini kisah nyata yang kualami sendiri tahun 2018 ketika aku masih kuliah di Yogyakarta. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Jalan Kaliurang, KM 12, bersama 3 teman kos lainnya, Nia, Dini, dan Ayu. Rumahnya cukup tua, bergaya joglo dengan tiang-tiang kayu jati dan halaman belakang luas yang jarang kami sentuh. Awalnya, kami merasa nyaman. Tapi itu hanya bertahan 2 minggu. Malam pertama keanehan. Malam itu, aku belajar sendirian di ruang tamu karena besok ada ujian. Sekitar pukul 11 malam, aku mendengar langkah kaki dari arah dapur. Kupikir itu Ayu, karena kamarnya paling dekat dapur. Tapi ketika aku memanggil namanya, tak ada jawaban. Langkah itu berhenti. Tapi sesaat kemudian aku mendengar suara piring jatuh. Aku langsung berdiri dan menyalakan lampu dapur. Tidak ada siapapun di sana. Piring-piring juga masih tersusun rapi. Anehnya, ketika aku kembali ke ruang tamu, aku melihat bayangan hitam berjalan cepat melewati koridor menuju halaman belakang. Aku terdiam. Tubuhku seperti membeku. Tapi aku berusaha berpikir logis, mungkin itu hanya bayangan. Penampakan di halaman belakang. Minggu berikutnya, kami memutuskan untuk membersihkan halaman belakang yang penuh daun kering dan semak. Di pojokan halaman, ada sumur tua yang sudah tak digunakan. Tetangga bilang, dulunya sumur itu pernah dipakai warga sekitar, tapi ditutup karena ada kecelakaan, seorang anak kecil jatuh dan meninggal di sana. Sejak hari itu, suasana rumah makin aneh. Kami sering mencium bau anyir seperti darah di malam hari. Kadang-kadang, pintu kamar kami terbuka sendiri, padahal sudah dikunci. Malam teror. Yang paling parah terjadi sekitar pukul 2 pagi. Kami semua sedang tidur ketika terdengar suara tangisan anak kecil. Tangisan itu sangat dekat, seperti berasal dari dalam rumah. Kami bertiga keluar kamar bersamaan, saling pandang dalam ketakutan. Tangisan itu berlanjut dan makin keras. Tiba-tiba, listrik mati. Gelap total. Lalu, terdengar suara ketukan keras, duk-duk-duk, dari dalam kamar Ayu, padahal dia berdiri di samping kami. Kami lari keluar rumah, menunggu di depan pagar sampai subuh. Tak ada yang berani masuk lagi malam itu. Kunjungan paranormal. Besoknya kami memanggil seorang paranormal yang direkomendasikan ibu kos. Setelah berkeliling rumah, dia bilang rumah itu memang berisi. Katanya, ada makhluk tak kasat mata yang menetap di sumur belakang, sosok perempuan berambut panjang dengan wajah hancur, dan satu anak kecil yang sering menangis mencari ibunya. Paranormal itu melakukan pembersihan, tapi katanya makhluk itu tidak bisa dipindahkan. Mereka sudah menjadi penunggu tetap. Akhirnya kami pergi. 2 minggu kemudian, kami semua memutuskan pindah. Tak ada yang sanggup tinggal lebih lama di sana. Sampai sekarang, rumah itu masih berdiri, tapi selalu kosong. Tiap kali aku melewati Jalan Kaliurang dan melihat rumah itu, rasanya bulu kuduk langsung berdiri. Kejadian itu membuatku percaya bahwa dunia lain memang ada. Dan kadang, mereka hanya menunggu waktu untuk memperlihatkan diri.